Ketika kalian pertama kali ngelihat video tadi, apa perasaan yang kalian rasakan? Kalau saya terus terang, ketika melihat video itu untuk pertama kalinya, saya merasa kasihan sekali dengan Grace Natali. Karena mukanya, wajahnya itu kayak tertekan sekali di situ. Dia kayak bingung gitu ya. Dia merasa ragu-ragu dan kayaknya merasa bukan tempatnya berada di situ. Karena mantan ketua umum PSI berada di tengah-tengah orang-orang PKS. Jadi kan kayak salah tempat gitu. Sementara PKS bagi PSI ini haram untuk kemudian diajak koalisi karena alasan berbeda soal ideologi. Jadi kalau kemudian Grace Natali berada di tengah-tengah orang-orang PKS, itu kayak salah tempat gitu. Mukanya kayak tertekan gitu. Itu jadi kayak ustadz yang berada di tempat lokalisasi. Ketahuan lagi lah. Jadi kan kayak bingung mau ngapain gitu. Ya, tapi setelah saya lihat dari sudut pandang kacamata politik, ya begitulah politik gitu ya. Kadang-kadang banyak sekali orang-orang yang kemudian berbeda dan berubah haluan. Seperti halnya soal PSI yang sebelumnya memberikan penghargaan award kepada Prabowo waktu itu tahun 2019 sebagai aktor kebohongan terlebay. Jadi waktu itu Prabowo kalau nggak salah kemakan soal isu hoax dengan Ratna Sarumpait gitu ya. Terus kemudian PSI memberikan award kepada Prabowo, penghargaan sebagai pemenang kebohongan terlebay. Jadi kalau sekarang kemudian Grace Natali mendukung Prabowo Subianto, kemudian bahkan menjadi pembantu Presiden Prabowo, ya itulah politik. Banyak sekali orang-orang yang kemudian berubah dan beda haluan atau melupakan terkait apa yang sebelumnya sudah pernah mereka sampaikan. Tapi ya itu biasa, dinamika politik, orang berubah. Tapi soal alasan ideologi yang berubah, bagi saya ini sangat luar biasa gitu. Karena sebelumnya gitu ya, kalau mereka lihat PSI itu, kalau kita saksikan bagaimana PSI begitu getol menyerang PKS, dan kemudian hari ini bersama-sama satu panggung di panggung Ridwan Kamil dan Suswono, itu kan lucu sekali. Ya, tapi ya sekali lagi itulah politik, dan faktanya kekuasaan itu adalah satu kenyataan yang harus diterima, sehingga ke depan banyak orang kemudian harus mendapatkan dua pilihan, apakah bergabung dengan kekuasaan atau berada di luar. Kalau mereka berada di luar, mereka bisa mempertahankan ideologi atau semua ucapan yang sebelumnya mereka sampaikan. Tapi kalau mau bergabung dengan kekuasaan, maka semua ideologi harus direvisi dan semua pernyataan atau kritikan yang disampaikan kepada orang yang berkuasa hari ini itu juga harus dievaluasi. Harus dikoreksi lah supaya itu kemudian tidak perlu disampaikan lagi atau bahkan ditimbun dengan puja-puji. dengan award-award yang lebih serius dan benar gitu ya, untuk menghargai atau kemudian mengagumi sosok penguasa yang dulu dikritik habis oleh kita semua. Tapi ya itu soal pilihan politik, dan Grace Natali nampaknya memilih untuk kemudian masuk ke dalam kekuasaan, bagian dari kekuasaan, dan melupakan semua yang pernah dia sampaikan, termasuk soal urusan ideologi haram berkoalisi dengan PKS. Ya, tapi coba kita nonton video ini lagi gitu ya, video Grace Natali ini lagi, karena terus terang saya nonton berkali-kali dan baru kemudian merasakan emosi atau kesalahan yang sangat luar biasa dari video ini. Untuk kita semua, mari kita tonton video ini lagi. Nah, kalau kita sudah nonton video ini lagi setidaknya 2 atau 3 kali gitu ya, baru kita akan merasakan bagaimana seorang Grace Natali seperti nggak ada harga dirinya gitu. Oh, memang dia ketika sudah bergabung dengan Prabowo gitu ya, menjadi bagian dari koalisi Kim dan mendukung Ridwan Kamil dan Suswono bersama-sama dengan PKS, itu emang udah nggak ada harga dirinya gitu ya. Emang udah nggak ada. Udah selesai lah itu gitu ya. Harga diri itu apa sih gitu kan. Ya, tapi
ketika kita ngelihat video itu lagi dan kemudian melihat bagaimana Grace Natali ini dikasih souvenir atau topi atau kaos gitu ya, untuk kemudian disuruh lempar-lempar ke orang yang ada di sekitar dengan cara didorong seperti itu, saya ngelihatnya gitu ya, udah kayak apa ya? Udah kayak jongos gitu, kayak pembantu, kayak cici-cici, kayak ibu-ibu yang nampak tidak pernah berkarir dalam politik, kayak nggak pernah masuk dalam politik, terus kemudian mereka tiba-tiba berada di panggung kampanye gitu. Grace Natali itu jadi kayak orang biasa yang nggak pernah sebelumnya masuk ke dalam satu partai, terus kemudian dia ikut kampanye gitu. Jadi ditugasi untuk bagi-bagi souvenir, bagi-bagi topi. Kayak nggak ada wibawanya sama sekali gitu. Saya terus terang melihat ini adalah sebuah pemandangan yang sangat-sangat menyedihkan, karena bukan soal didorongnya gitu ya. Saya nggak tahu lah motivasi orang yang mendorong gitu, kayak bisa disuruh-suruh, sana gitu. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita, ahli peramal mengenai Grace Natalis. Tentunya sangat menarik karena ini sangat bermanfaat agar kita mengetahui situasi dinamika politik yang terjadi, permainan-permainan politik yang beredar saat ini. Viral, Grace Natalis membagi-bagikan topi, namun koalisi atau netizen mengomentari bahwasannya koalisi haram. Tentunya di video tersebut Natalis didorong, seperti dorong. Apakah itu benar didorong? Saya tidak tahu pasti, tetapi dengan video itu seakan-akan Grace Natalis didorong. Oke. Grace Natalis disuruh bagi-bagi topi, netizen singgung koalisi haram dengan PKS. Ini sangat menarik karena mengapa netizen singgung koalisi haram dengan PKS? Apa salahnya atau apa yang terjadi di sana? Nah, politikus Grace Natalis baru-baru ini mendapatkan sorotan publik. Aksinya bagi-bagi topi membuat netizen menyinggung pernyataan lawas petinggi Partai Solidaritas Indonesia atau yang disebut PSI yang dipimpin oleh Kaisang Pangarap atau putra dari Pak Jokowi Dodo. Sebagai pengingat, Sekjen PSI Raja Juli Antoni pernah mengungkap bahwa mereka tak akan pernah berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera atau yang disebut PKS. Beberapa tahun lalu, Raja Juli Antoni mengibarkan apabila PSI dan PKS mirip air dan minyak sehingga tak bisa bersatu. Haram bagi PSI berkoalisi dengan PKS, kata Raja Juli Antoni pada 2019 lalu. Namun di sini di video tersebut bahwasanya mereka saatnya kayak seperti bergabung. Apakah perkataan itu konsisten saat ini? Nah, tentunya tidak. PKS diketahui sudah bergabung ke Kim Plus untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil. Nah, di Pilkada DKI Jakarta 2024, momen saat Grace Natalis ikut kampanye di acara 1 Jakarta viral menjadi perbincangan. Grace Natalis cuma disuruh bagi topi, emot tertawa. Nah, postingan menampilkan politis Gerindra Aman Riji Patria memberikan komandan untuk membagi-bagi topi. Ia menyuruh Grace Natalis ke depan agar membagi topi tersebut kepada penonton. Beberapa politis PKS diketahui menghadiri acara tersebut. Namun, di saat Grace Natalis membagi topi tersebut, bahwasannya Grace Natalis seakan-akan didorong. Menurut saya, ketika itu benar didorong, betapa malunya Grace Natalis didorong. Padahal Grace Natalis ini adalah seorang politikus yang dimana memiliki pemikiran yang lebih efektif. Netizen memberikan sindiran mengingat petinggi PSI kerap nyindir terhadap PKS. Meski begitu, mereka kini berada di satuan kubu untuk memenangkan Ridwan Kamil. Unggahan video yang dibagikan dan uang Dep viral setelah ditonton ratusan ribu kali memperoleh tanda suka. Postingan viral meragam komentar netizen. Grace Natalis mirip Nikita Mirjani saat berpolitik, sungguh oportunis sejati. Nah, bekas kantong parpol harus disoroti sama berbagi-bagi topi.
Benggong aja Grace, fokus jangan sampai didorong gitu. Komentar dari salah satu netizen. Katanya dulu haram koalisi sama PKS, sampai berapa lama keharaman ini engkau jalani? Nah, teman-teman, di saat itu kita bisa lihat bahwasannya mereka mendukung salah satu calon gubernur, yaitu Ridwan Kamil, yang mencalonkan diri di DKI Jakarta calon gubernur. Tentunya banyak ragam politik yang terjadi saat ini. Namun, tentunya sikap manusia akan berbeda-beda. Namanya juga politik, teman-teman. Karena ketika kita mengatakan ini, beda lagi pandangan untuk kedepannya. Makanya kita harus menyimak apa tujuan mereka mengatakan seperti itu. Kita sebagai rakyat Indonesia, tentunya kita bebas memberi tanggapan atau bebas untuk memberikan apresiasi, memberikan komentar-komentar yang positif terhadap politik-politik saat ini. Apalagi di masa kampanye saat ini, yang menentukan siapa pemimpin DKI Jakarta. Pemimpin DKI Jakarta tentunya yang kita harapkan adalah pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dan mementingkan rakyatnya daripada mementingkan dirinya sendiri. Jangan pilih pemimpin yang haus kekuasaan atau hanya memikirkan pribadinya sendiri. Teman-teman mungkin juga sudah mendengarkan sedikit pencerahan atau penjelasan dari ahli Puraman tersebut, bahwasanya ahli Puraman juga menyinggung bahwasanya Grace Natalis didorong tersebut memang kita seakan-akan merasa ya mau gimana lagi, teman-teman, mau didorong mau apa, tetapi itu hanya sebuah ekspresi dari suatu temannya atau tidaknya. Tetapi kalau kita lihat betapa malunya seorang Grace Natalis didorong seperti itu. Nah, banyak juga yang hadir pas di kampanye tersebut. Bahkan saat ini juga Jokowi sedang berkampanye, melakukan kampanye untuk mendukung Ridwan Kamil pada di 2024 ini. Tentunya Jokowi juga ada planning ke depannya. Kita tidak tahu apa planningnya ke depannya. Tentunya ketika Jokowi turun ke jalan, tandanya ada yang dimaksud oleh Pak Jokowi ke depannya. Pak Jokowi adalah mantan presiden yang benar-benar power yang tinggi. Permainan caturnya saat ini memang sangat power, seperti waktu dulunya Jokowi mendukung Gibran dan Prabowo pencalonan capres sebagai presiden di 2024, bahwasannya mereka sudah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang menggantikan Pak Joko Widodo. Nah, planningnya bisa jadi ketika Gibran sebagai wakil presiden saat ini dan Pak Jokowi mendukung Ridwan Kamil agar nantinya ketika Gibran di tahun 2029 bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden, bisa banyak pendukungnya. Itulah politik yang digunakan oleh saudara kita Joko Widodo. Nah, politis Grace Natalis ini memang banyak diperbincangkan di media sosial, kerap membagi-bagikan topi, membuat netizen menyinggung pernyataan lawas petinggi Partai Solidaritas Indonesia pada saat ini di 2019 bahwasannya tidak pernah ingin bergabung. Namun saat ini kita lihat apakah mereka bergabung atau tidaknya, itu kembali lagi kepada teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman ketika mendengarkan pernyataan dari PKS atau pernyataan dari PSI. Saat ini kita bisa lihat, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.